Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya teman-teman. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku juga selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Stay tune, jangan lupa nonton, jangan lupa di subscribe juga ya. Guys, kalian ada yang udah pernah coba body lotion ini? Ini adalah body lotion yang paling susah dicari karena sold out terus ya teman-teman, banyak banget peminatnya. Ini tuh Baccarat Rouge Body Cream yang wanginya super duper enak banget. Nah, kalau misalkan kalian juga lagi cari yang kayak gini atau pengen coba, kalian bisa beli dari The Body Looks ya teman-teman. Dia itu adalah online shop favorit aku banget, recommended. Kenapa banyak yang cari body lotion ini? Karena memang luar biasa banget, dari mulai wanginya sampai fungsinya. Aromanya nggak perlu diraguin lagi, enak banget. Nggak lengket di kulit, menutrisi kulit jadi tetap sehat. Apalagi untuk kalian yang sering beraktivitas di ruangan ber-AC, ini cocok banget ya buat ngelembapin kulit kalian. Pasti kering banget kan? Plus memutihkan dan menghaluskan kulit juga. Dipakai siang cocok, dipakai malam juga bagus banget. Harga ori counternya itu mencapai 1,7 juta rupiah loh teman-teman. Benar-benar body lotion sultan ya. Tapi kalau kalian beli di The Body Looks, harganya itu cuma 149.000 rupiah aja. Dan karena sekarang lagi mid-year sale alias diskon tengah tahun, ada banyak promonya nih teman-teman. Kalau kalian beli ini pakai kode voucher aku, yaitu Honey Voucher, kalian bisa beli 2 gratis 1. Jadi kalian bayar untuk 2 barang tapi dapatnya 3 barang. Wah, gila banget ya. Dan boleh campur juga loh teman-teman. Ini kan ada parfumnya juga ya dengan jenis yang sama, yaitu Baccarat Rouge 540. Jadi kalau misalkan kalian mau beli satu lotion, satu parfum, itu bisa. Jadi nanti kalian bakal dapat gratis 1 lagi. Wah, enak banget ya. Tunggu apa lagi guys? Langsung aja kalian kunjungin akun Shopee atau IG The Body Looks. Linknya aku taruh di kolom deskripsi. Jadi kalian bisa langsung klik dan langsung order kayak gini. Kalian bisa pilih-pilih tuh. Kode vouchernya juga udah aku taruh di kolom deskripsi teman-teman. Selamat mencoba ya. Oke teman-teman, kasus yang mau aku bahas kali ini bener-bener tragis, sadis banget, sampai kayak mikir kok ada ya orang setega itu, kok ada orang yang tega menghabisi seorang wanita hamil. Dan bukan cuma itu aja, si pelakunya ini pun melakukan satu hal yang mengerikan banget setelah itu. Kira-kira apa sih motif pelakunya dan kenapa dia bisa ngelakuin hal sesadis ini? Dan aku yakin setelah kalian tahu pelakunya pun, kalian bakal kaget banget teman-teman, karena ternyata latar belakang si pelakunya ini nggak kalah sadis. Oke lah teman-teman, daripada penasaran gimana cerita lengkapnya, langsung aja yuk kita bahas kasusnya. Kasus yang mau aku bahas kali ini terjadi di Skidmore, Missouri, Amerika Serikat. Kotanya lumayan kecil, penduduknya juga nggak begitu banyak, dan tingkat kejahatan di sana juga bisa dibilang rendah, teman-teman. Tapi bukan berarti nggak ada kejahatan sama sekali ya. Salah satu penduduk di kota ini adalah seorang wanita yang bernama Bobbi Jo Stinnett. Dia sudah punya suami, suaminya bernama Zebulon Stinnett atau biasa dipanggil Zeb. Mereka ini adalah teman SMA, akhirnya memutuskan menikah pada tahun 2006. Setelah menikah, Bobbi dan suaminya Zeb memutuskan untuk memulai usaha mereka sendiri di rumah. Jadi mereka itu mulai mengembangbiakan anjing yang jenisnya itu adalah Red Terrier, teman-teman. Untuk kalian yang belum tahu, anjing Red Terrier ini adalah satu jenis anjing yang biasanya tuh mendampingi petani dan para pemburu. Nggak lama mereka menikah, Bobbi hamil, dan saat itu mereka lagi nabung untuk bisa membeli rumah mereka sendiri tuh, teman-teman. Namanya baru nikah ya, teman-teman. Jadi mereka itu masih punya banyak banget tujuan hidup, banyak banget cita-cita yang mereka pengen capai. Bobbi juga aktif banget di komunitas-komunitas pengembangbiakan anjing. Suatu hari Bobbi dan Zeb itu menghadiri satu pertunjukan anjing yang diselenggarakan nggak jauh dari rumah mereka. Nah, di pertunjukan itu mereka bertemu dengan seorang wanita hamil berusia 36 tahun yang katanya sih lagi hamil 6 bulan ya teman-teman, bernama Lisa Montgomery. Mereka kenalan dan mulai ngobrol-ngobrol. Setelah selesai pertunjukannya pun mereka nggak lost contact tuh teman-teman. Mereka tetap berhubungan
dan berkomunikasi lewat chat online. Nah, di saat-saat yang sama, di salah satu komunitas online pengembangbiakan anjing, Bobby dan Zeb bertemu atau kenalan gitu ya sama seseorang yang bernama Darlene. Orang yang mengaku bernama Darlene ini bilang sama Bobby kalau dia juga pencinta anjing jenis Red Terrier, teman-teman. Darlene ini juga bilang sama Bobby kalau dia tertarik membeli salah satu anjing yang dikembangbiakan oleh Bobby. Makanya Darlene bilang dia tuh pengen banget datang ke rumah Bobby untuk ngeliat-liat anjingnya, kalau misalkan ada yang dia suka, ada yang cocok, mau dibeli gitu sama dia. Akhirnya pada tanggal 16 Desember 2004 ada seseorang yang datang ke rumah Bobby, ketuk pintu rumahnya, dan pada saat itu Bobby berpikir, oh palingan ini si Darlene kali ini ya datang, dia mau ngelihat anjing-anjing yang aku punya, mau bertransaksi jual beli anjing di sana gitulah. Ternyata yang datang itu adalah Lisa, teman-teman. Lisa Montgomery yang tadi mereka kenal dari salah satu pertunjukan anjing yang mereka hadiri itu. Dan pada saat Lisa datang ke rumah Bobby itu, Bobby sendirian di rumah. Suaminya Zeb lagi nggak ada di rumah, dia lagi ada pekerjaan di luar. Akhirnya Lisa pun dipersilakan masuk ke dalam rumah sama Bobby. Tapi nggak lama kemudian ibunya Bobby yang bernama Becky Harper, dia datang ke rumah anaknya, niatnya cuma pengen berkunjung, pengen main, ngelihat kondisi anaknya gitu ya teman-teman. Tapi pas dia datang ke sana, dia ketuk-ketuk pintu, nggak ada jawaban, nggak ada yang bukain juga. Dan ini merasa anaknya biasanya nggak kayak gini gitu ya, dia merasa aneh karena khawatir. Akhirnya dia buka pintu, dia masuk sendiri ke dalam, dan setelah dia sampai di dalam rumah, dia ngelihat satu hal yang benar-benar mengerikan. Aduh, ini sih horor banget guys. Becky menemukan anaknya Bobby Jostinet sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Ada bekas cekikan di lehernya, dan yang lebih parahnya lagi, janin di dalam perutnya itu sudah menghilang. Jadi ada seseorang yang datang ke sana, membedah perutnya Bobby itu dan mengambil janin yang ada di dalam perutnya, teman-teman. Aduh, gila banget gak sih? Jadi perutnya itu terbuka lebar, janin di dalam kandungannya udah menghilang, darahnya bertebaran di mana-mana, dan pastinya ibunya langsung telepon 911 ya. Saat petugas 911 datang ke sana, pastinya mereka kaget banget ya. Gak mungkin lah pemandangan kayak gini sering mereka lihat. Ada seorang wanita hamil yang perutnya digituin gitu ya teman-teman, dan janinnya menghilang kayak gitu. Aduh aku udah gak ngebayangin deh itu keadaannya kayak apa. Tapi untungnya ya di tangannya Bobby itu ada helaian rambut pirang nih teman-teman, sedangkan rambutnya Bobby itu nggak pirang. Jadi saat itu petugas tahu kalau itu bukan rambutnya Bobby, bisa jadi itu adalah rambut pelakunya. Helaian rambut itu langsung diamankan sama petugas untuk diperiksa nanti di lab. Saat tim medis datang ke sana, mereka masih mencoba untuk membangunkan Bobby, tapi sayangnya Bobby dinyatakan meninggal dunia saat di rumah sakit. Saat meninggal itu Bobby masih berusia 23 tahun, umur yang masih muda banget ya teman-teman, masih banyak banget hal-hal yang bisa dia capai. Saat itu tim investigasi juga ngecek emailnya Bobby, dan di dalam emailnya Bobby itu mereka bisa tahu kalau di hari kejadian Bobby tuh janjian sama seseorang yang bernama Darlene untuk melakukan transaksi jual beli anjing yang dikembangbiakan sama dia, dan mereka tuh janjian di rumahnya Bobby kan. Jadi dilacak deh email dari Darlene ini, dan ternyata yang orang yang mengaku Darlene ini ada di lokasi Malvern, Kansas. Polisi langsung ke sana, dan ternyata pas mereka datangin alamat orang yang bernama Darlene ini, dia itu adalah Lisa Montgomery, teman-teman. Ternyata Lisa itu menyamar sebagai Darlene di chat online. Pada tanggal 17 Desember 2004, cuma satu hari aja setelah kejadian, Lisa Montgomery ditangkap oleh kepolisian atas tuduhan pembunuhan pada Bobby Jostinet. Pas ditangkap itu polisi kan nyamperin ke rumahnya Lisa ya, dan saat polisi masuk ke dalam rumah, Lisa itu lagi nonton TV sambil gendong bayi. Dan setelah dicek DNA si bayi ini sama polisi, ternyata bayi itu adalah anaknya Bobby dan Zeb yang tadi diambil secara paksa oleh Lisa dari perut Bobby, teman-teman. Sadis banget ini perempuan ya. Nah, pada saat hamil, Bobby dan Zeb itu sudah tahu kalau anaknya adalah perempuan. Jadi mereka sudah menyiapkan nama untuk anak mereka, yaitu Victoria. Nama yang cantik ya teman-teman. Victoria akhirnya diamankan sama petugas, dan Victoria dikembalikan kepada Zeb, ayah kandungnya. Kasian banget ya mereka harus ngalamin kejadian yang pahit banget kayak gini. Setelah melakukan investigasi lebih lanjut, petugas yakin Lisa melakukan semua ini karena dia sering keguguran, tapi dia pengen punya anak. Mungkin pengen punya anaknya tuh sampai kebangetan kali ya teman-teman, sampai akhirnya dia ngambil bayi langsung dari perut ibunya gitu. Nah, kronologi di hari kejadiannya itu seperti ini teman-teman.
Setelah Lisa mengambil Victoria, dia pergi dan setelah lumayan jauh, sekitar jam 5 sore, dia menelpon suaminya dan Lisa bilang sama suaminya untuk jemput aku dong. Aku tadi lagi ke salah satu supermarket, terus tiba-tiba aku melahirkan di sana. Nah, sekarang anak kita udah lahir, jadi sekarang kamu jemput aku ya. Kalian bisa percaya nggak sih cerita semacam itu? Ke supermarket sebentar terus tiba-tiba langsung udah seret melahirkan gitu loh. Tapi luar biasanya si suaminya Lisa ini percaya loh sama dia. Dia langsung jemput Lisa dan mereka pergi makan di sebuah restoran. Dan memang saat itu suaminya Lisa taunya dia lagi hamil ya teman-teman. Lisa juga bilang sama orang-orang di komunitas yang dia datengin itu kalau dia lagi hamil. Pas dia ketemu sama Bobby dan Zev juga dia bilang dia lagi hamil 6 bulan. Tapi ternyata semua itu juga bohong, dia tuh nggak hamil. Pasti kalian bingung ya, kok suaminya bisa nggak tahu, kok suaminya bisa nggak merhatiin. Kan mereka pasti tidur bareng, terus ngapa-ngapain bareng. Masa sih iya suaminya nggak tahu? Emang si Lisa ini nggak pernah ganti baju di depan suaminya atau gimana ya? Ya entahlah teman-teman, itulah yang masih aku bingungin juga. Aku coba cari informasinya itu nggak ada keterangannya juga untuk hal ini gitu. Kenapa suaminya bisa sampai nggak tahu? Mungkin memang ya si Lisa ini sejago itu menyembunyikan kebohongan. Nah, setelah Lisa ditangkap itu ada satu orang lagi yang memberi keterangan sama polisi. Jadi dia ini juga mengenal Lisa dari salah satu komunitas pengembang biakan anjing Red Terrier ini ya teman-teman. Nah, saat itu dia lagi hamil 3 bulan, dia dideketin sama Lisa. Dia katanya hampir mau dibikinin selimut untuk bayinya juga sama Lisa. Jadi kayaknya waktu itu Lisa juga lagi berusaha mendekati wanita ini ya, udah berencana pengen ngambil bayinya juga gitu. Serem banget loh. Nah, sebelum lanjut kasusnya, aku mau ceritain dulu sama kalian background dari Lisa Montgomery ini dulu ya teman-teman. Lisa Montgomery, dia lahir pada tanggal 27 Februari 1968 dan sayangnya Lisa ini lahir dari seorang wanita pecandu alkohol. Karena pada saat mengandung Lisa, ibunya itu minum alkohol terus-menerus. Ini menyebabkan Lisa pas lahir itu mengalami kerusakan otak permanen, teman-teman. Lisa punya satu kakak perempuan yang bernama Diane. Lisa dan Diane pada saat mereka masih kecil, mungkin karena orang tuanya dianggap tidak memenuhi syarat untuk merawat mereka gitu ya. Jadi mereka diadopsi sama keluarga lain. Tapi sayangnya keluarga lain yang mengadopsi mereka ini pun bukan keluarga yang baik, teman-teman. Ternyata di keluarga angkat mereka ini, Lisa dan Diane itu mengalami kekerasan entah secara fisik, seksual, ataupun emosional. Nama ibu angkat mereka adalah Judy. Dan Judy ini adalah wanita yang sangat-sangat kasar, terutama sama Diane dan Lisa. Jadi dia tuh kayak melampiaskan semua kemarahan dia. Kalau misalkan dia ada masalah segala macam, itu dilampiasin ke Diane, dilampiasin ke Lisa. Lisa dan Diane sering dipukul pakai sapu, pakai gesper, pakai kayu bahkan. Judy juga sering nyuruh mereka berdua untuk makan bawang mentah-mentah sampai mereka tuh kepedesan dan nangis. Yang paling parah, tiba-tiba Judy ini pernah nyuruh Diane untuk telanjang bulat terus nunggu di luar, dan kejadiannya itu malam hari ya teman-teman, yang pastinya dingin dan juga sepi. Waktu itu Diane masih kecil, jadi benar-benar trauma banget buat dia gitu loh. Setelah 30 menitan berada di luar itu, akhirnya Diane dibolehin masuk lagi ke dalam rumah. Setelah beberapa tahun mereka diadopsi, Judy menyewa seorang babysitter. Tapi babysitternya ini adalah seorang laki-laki. Jadi kalau malam-malam gitu ya, si Judy panggil babysitternya, sini kamu jaga ini 2 anak angkat aku. Terus si Judy ini bakal main ke bar, minum-minum di sana sama teman-temannya segala macam. Dan babysitter yang laki-laki ini juga ya, kelakuannya bener-bener kurang ajar. Hampir setiap malam babysitter ini masuk ke kamarnya Diane dan Lisa dan memperkosa mereka, teman-teman. Pada saat ini Diane berusaha banget untuk melindungi adiknya ya. Dia kayak berusaha, udah deh aku aja, adikku jangan diganggu-ganggu gitu, jangan sakitin adikku, biar aku aja. Mungkin naluri seorang kakak ya, pengen ngelindungin adiknya, biar dia aja lah yang kena, adiknya aman. Itu mereka umurnya masih kecil ya teman-teman, sekitar 6 atau 5 tahunan. Jadi aduh parah banget. Kalian bisa bayangin gak sih? Ya ampun, kok tega banget ya. Nah, saat Diane berumur 7 tahun, dia disuruh pindah ke keluarga lain selama 9 bulan. Tapi cuma Diane aja nih, Lisa enggak. Lisa tetap sama Judy. Nah, setelah 9 bulan Diane di keluarga lain, dia balik lagi ke rumah Judy, dirawat lagi sama Judy. Pada saat Diane balik itu, Diane melihat adiknya Lisa itu penuh dengan memar dan luka-luka, teman-teman, akibat dikasarin sama Judy. 6 bulan setelah itu mereka dipisahkan lagi. Jadi Diane ini diambil oleh
oleh pihak perlindungan anak. Aku nggak bisa bayangin mereka biasanya berdua saling ngelindungin, saling kayak nyemangatin pastinya ya, karena mereka nggak punya siapa-siapa lagi, tapi tiba-tiba mereka harus dipisahin. Dan ini bener-bener trauma banget pastinya, apalagi untuk Lisa. Jadi pas kakaknya itu pergi, dia sendirian tuh sama Judy kan. Lisa lah yang menanggung semua penderitaan yang dulu dialamin sama kakaknya. Judy itu sering banget ya nonjok Lisa, ngelempar dia ke lantai sampai kepalanya itu sering terbentur ya, sering dibenturin ke lantai, ke tembok segala macem. Aduh gila, parah banget ya. Dan itu menyebabkan cedera yang parah banget di kepalanya Lisa, teman-teman. Dan pada saat Lisa berumur 11 tahun, dia juga mengalami satu penderitaan yang luar biasa lagi. Dia dilecehin sama ayah tirinya yang bernama Jack. Jadi suami barunya si Judy ini, teman-teman. Jack ini sampai buat ruangan rahasia, jadi kayak jalur rahasia gitu ya, untuk dia bisa masuk ke dalam kamarnya Lisa, supaya si Judy nggak tahu kalau dia masuk ke sana, supaya orang-orang nggak ada yang tahu kalau dia masuk ke kamar Lisa, dan dia bisa memperkosa Lisa semau-maunya dia. Dan nggak sampai di situ aja, teman-teman. Ayah tirinya Lisa ini juga manggil teman-temannya yang lain untuk datang ke kamar Lisa dan memperkosa Lisa secara bergantian. Aduh, sumpah ini bejat banget, bener-bener kok. Ada ya orang kayak gini. Dan hal ini terus berlanjut sampai akhirnya Judy tahu. Tapi setelah tahu pun, Judy bukannya nolongin anaknya, malah dia kayak nyalah-nyalahin Lisa gitu loh, teman-teman. Kamu kok tega banget sih ngelakuin kayak gini sama ibu segala macam. Bukannya dia marah ke Jack, tapi dia marah sama anak angkatnya. Hal ini terus berlanjut selama Lisa masih tinggal di rumah Judy, teman-teman. Dan pada umur 14 tahun, Lisa melampiaskan semua penderitaannya ini ke alkohol. Lisa mencoba lari dari semua penderitaannya ini dengan cara menikah. Jadi kalau dia menikah, dia bisa keluar dari rumah itu seenggaknya gitu kan. Akhirnya dia pun menikah pada usia 18 tahun dengan saudara tirinya. Itu pun dipaksa ternyata, teman-teman. Lisa 2 kali menikah, dan pernikahannya ini malah membuat dia masuk ke dalam penyiksaan yang lebih parah lagi. Dan ada lagi rumor yang beredar kalau Lisa ini pernah melakukan operasi sesar sama anjingnya, dan karena gagal akhirnya anjingnya itu mati. Setelah Lisa ditangkap, sudah pasti ya hukumannya antara 2, hukuman mati atau hukuman seumur hidup, karena memang dia sudah melakukan pembunuhan yang sangat sadis ya, teman-teman, dan sudah direncanakan juga. Tapi sebelum itu dia sempat dicek kondisi mentalnya seperti apa, dan ternyata dia mengalami banyak banget gangguan mental. Salah satunya adalah delusi, teman-teman. Dan menurut dokter, penyebab Lisa mengidap banyak gangguan mental ini karena penyiksaan yang sudah lama dia rasakan, entah dari orang tua angkatnya dan juga dari pasangannya. Jadi saat dia disiksa sama ibunya, saat dia disiksa sama pasangannya, itu kan kepalanya sering terbentur, dan itu mengakibatkan kepalanya cedera dan membuat dia mengalami banyak gangguan mental. Persidangannya berjalan cukup lama sampai akhirnya di tahun 2007 Lisa dinyatakan bersalah dan dia diberikan hukuman mati. Nah, harusnya eksekusi untuk Lisa itu dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2019, tapi diundur karena ada COVID-19, teman-teman. Tapi dia sudah diberikan jadwal yang baru. Jadwal eksekusi untuk Lisa ditetapkan tanggal 13 Januari 2021. Pada tanggal 13 Januari 2021 itu eksekusi untuk Lisa dilaksanakan. Pada saat-saat terakhirnya ditanya, apa kamu punya kata-kata terakhir? Dan Lisa bilang nggak ada. Dia dinyatakan meninggal pada jam setengah 2 pagi hari itu. Lisa menjadi wanita pertama yang dihukum mati pada tahun 2021 di Amerika. Oke, itu dia ceritanya, teman-teman. Gimana menurut kalian? Luar biasa ya. Apa yang Lisa lakuin ke Bobby itu bener-bener sadis banget, bener-bener nggak manusiawi sama sekali gitu ya. Kok tega-teganya. Tapi di sisi lain, masa lalunya Lisa ini juga kelam banget, gelap banget, sadis banget ya, teman-teman. Sampai kalau cuma dengar masa lalunya aja, pasti kita kayak ada rasa kasihan, kok ini orang hidupnya gini banget ya gitu, dari lahir sampai dia meninggal ya, yang dialaminya cuma penyiksaan aja gitu loh ya. Pokoknya jangan lupa komen deh apa pendapat kalian tentang kasus ini. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.